Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menetapkan sopir minibus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Desa Nongan, Karangasem. Petugas Dinas Pertanian Gianyar melakukan vaksinasi rabies terhadap anjing peliharaan maupun liar di 6 Banjar, Desa Keramas. Berwisata ke air terjun Gerudugan di Desa Jehembangli yang belum banyak dikenal orang. Polres Karangasem menetapkan status tersangka terhadap sopir minibus yang mengalami kecelakaan di jalur perbatasan Bangli Karangasem Kamis pekan lalu. Tersangka IGD Dana dinilai lalai dan tidak hati-hati sehingga ia tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu menabrak pembatas jalan. Kecelakaan maut ini menyebabkan 6 penumpang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Harga kedelai yang tinggi menyebabkan pedagang tahu di Desa Kapal, Kabupaten Badung mencari akal agar tetap untung. Mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu. Sejak pandemi, harga kedelai terus merangkak naik. Pekan lalu harga kacang kedelai Rp12.500 per kilogram, naik Rp7.500 per kilogram. Kenaikan harga kedelai dipicu kenaikan harga pasaran kedelai dunia. Harga cabai yang mahal mendorong pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Bangli harus memutar otak. Agar tetap laku terjual, pedagang membuat paket hemat baik untuk cabai maupun bumbu dapur. Dengan cara ini mereka berharap konsumen tertarik membeli cabai dan bumbu dapur. Paket hemat terdiri dari 6 cabai yang dijual dengan harga Rp2.000. Menurut pedagang, paket hemat ini ternyata cukup diminati pembeli. Musim hujan sudah mulai turun di sejumlah daerah di Kabupaten Badung. Tentu menjadi berkah bagi petani, namun tidak bagi pengusaha gerabah. Air hujan yang turun ternyata menyebabkan produksi gerabah di Desa Kapal Badung turun drastis. Kualitas gerabah juga menjadi tidak baik karena kurang terpapar panas matahari. Untuk mengurangi risiko, pengusaha gerabah terpaksa melakukan proses pengeringan dengan menggunakan tungku. Kelangkaan BBM jenis solar kembali terjadi di Kabupaten Karangasem. Bahkan belakangan ini semakin sering terjadi. Hanya beberapa SPBU yang masih memiliki stok solar, sehingga antrian panjang truk mengular hingga 1 km lebih. Sopir rela antri berjam-jam bahkan seharian agar bisa mendapatkan solar. Sopir truk berharap pemerintah segera menambah kuota BBM dan mendistribusikannya ke seluruh SPBU di Karangasem.
Pemkot Denpasar terpaksa menunda pelepasan telur nyamuk Wolbachia di Denpasar untuk waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini diambil pemerintah Kota Denpasar karena pihak ketiga yang akan melepaskan telur nyamuk tersebut belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Dengan penundaan ini, Pemkot Denpasar akan menguatkan upaya pencegahan kasus DBD di hulu serta menggalakkan sosialisasi. Mayat bayi ditemukan warga di Jalan Tukat, Badung, Denpasar pada Selasa pagi lalu. Mayat dikemas dalam kardus dan diletakkan di pinggir jalan. Polsek Denpasar Selatan menemukan tubuh bayi terlindas kendaraan. Diduga bayi ini merupakan hasil hubungan gelap dan dibuang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Satreskrim Polres Jembrana serta Forkompinda Selasa lalu melepas liarkan 19 ekor penyu hijau di pantai Desa Perancak, Jembrana. Belasan penyu ini merupakan hasil penyitaan dari tangan para penyelundup. Polisi juga meringkus satu tersangka saat membawa penyu tersebut dari daerah Gilimanuk dengan tujuan Denpasar. Polisi saat ini masih memburu tersangka lain dan menyelidiki asal-usul penyu hijau ini. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.